Revolusi mental bukan hanya sekedar gagal. Ini adalah pengkhianatan besar terhadap bangsa Indonesia. Janji-janji perubahan yang diusung dengan slogan kosong ini telah mempermalukan, menyesatkan, dan menghancurkan semangat bangsa. Ini adalah bencana yang diorkestrasi dengan rapi oleh sebuah rejim yang tampaknya lebih peduli pada citra politiknya daripada kesejahteraan rakyatnya. Revolusi mental Jokowi adalah kebohongan besar yang dijajakan kepada masyarakat dengan penuh tipu daya. Pemerintah menciptakan ilusi perubahan, sementara di balik layar tidak ada apa-apa selain korupsi, manipulasi, dan kebijakan yang salah arah. Ini adalah bentuk penipuan publik yang kejam dan tanpa ampun, merampas harapan dan masa depan rakyat Indonesia. Sistem pendidikan di bawah revolusi mental ala Jokowi ini tidak hanya gagal, tetapi juga merusak secara aktif kurikulum yang ketinggalan zaman dan tidak relevan, metode pengajaran yang represif, membuat siswa menjadi robot yang hanya tahu bagaimana menghafal, bukan berpikir. Ini adalah kolonisasi intelektual yang membuat generasi muda tidak lebih dari sekedar alat bagi pemerintah yang korup. Pendidikan seharusnya membebaskan pikiran, bukan mengekangnya. Media di negara ini telah menjadi alat propaganda, memutarbalikkan kebenaran dan menyebarkan kebohongan. Kebebasan pers dibungkam. Jurnalis yang berani mengungkap kebenaran diintimidasi, diancam, dan dibunuh karakternya. Ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi dan kebebasan. Mengubah media menjadi instrumen penindasan. Revolusi mental yang digagas Jokowi tidak hanya mengabaikan generasi muda, tetapi juga secara aktif mematahkan semangat mereka. Pemuda Indonesia diperlakukan seperti bidak catur dalam permainan politik yang kotor. Mereka dirampas dari kesempatan untuk berkembang. Inovasi mereka ditekan, dan mereka dibesarkan dalam lingkungan yang memadamkan setiap percikan harapan dan kreativitas. Generasi ini diajari untuk patuh, bukan untuk berpikir. Ketidakpedulian pemerintah terhadap kesehatan mental generasi muda adalah bentuk kekejaman yang paling keji. Di tengah kemiskinan dan kesulitan ekonomi yang menghancurkan, depresi dan kecemasan menjadi wabah yang meluas. Namun alih-alih menawarkan bantuan, pemerintah memilih untuk mengabaikan dan membiarkan rakyatnya menderita dalam kesunyian. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, menandakan pengabaian yang disengaja terhadap penderitaan rakyatnya sendiri. Revolusi mental ini dipaksakan dengan arogansi yang buta terhadap nilai-nilai budaya. Pemerintah dengan bodohnya mencoba merombak mentalitas tanpa memahami atau menghormati konteks sosial dan budaya yang ada.
Ini bukan upaya perubahan, tetapi memaksakan secara brutal yang hanya akan menimbulkan perlawanan dan kebencian. Alih-alih membawa kemajuan, pemerintah hanya menciptakan jurang yang semakin lebar antara dirinya dan rakyatnya. Revolusi mental yang digaungkan oleh Jokowi adalah sebuah penipuan besar, sebuah tindakan pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan. Ini bukan hanya soal kegagalan, tetapi soal kejahatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan rakyat. Pemerintah harus segera menghentikan permainan politiknya dan mulai bekerja untuk rakyat dengan jujur dan bertanggung jawab. Jika tidak, revolusi mental ini akan dikenang sebagai salah satu babak paling kejam dan kelam dalam sejarah Indonesia, di mana harapan dihancurkan dan masa depan dicuri oleh para pemimpin yang tidak bermoral dan tidak kompeten. Revolusi mental Jokowi adalah bentuk pengkhianatan terbesar dalam sejarah bangsa ini. Ini adalah kegagalan yang disengaja, penghancuran yang direncanakan, dan penipuan massal yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kerusakan yang telah mereka sebabkan dan segera mengambil tindakan untuk memperbaiki keadaan. Jika tidak, sejarah akan mencatat revolusi mental sebagai simbol dari pengkhianatan dan kegagalan terbesar yang pernah dilakukan oleh para pemimpin yang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Rakyat Indonesia tidak pantas diperlakukan seperti ini. Waktunya untuk bangkit dan menuntut perubahan nyata itu sudah tiba. Merdeka!